مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Di bawah teriknya matahari Los Angeles yang membakar, angin Santa Ana yang membawa hawa kering menyapu pegunungan, menyulut percikan api kecil yang cepat menjalar di antara dedaunan yang rapuh seperti kertas. Subhanallah, anginnya makin kencang. Gumam Pak Hamid, seorang sopir taksi muslim, sambil memandangi langit yang mulai menggelap meski waktu masih siang. Percikan kecil yang muncul dari kabel listrik jatuh ke rumputan kering, dan dalam waktu singkat, api menyebar ke arah lembah, membakar semak-semak kering dan mendekati wilayah perumahan. Pak Hamid, lihat itu, teriak penumpangnya, seorang ibu muda dengan anak kecil, menunjuk ke arah bukit yang mulai memerah oleh nyala api. Sirene mobil pemadam kebakaran mulai terdengar, namun angin kencang membuat api bergerak lebih cepat daripada yang dapat mereka tanggulangi, memaksa petugas untuk fokus mengarahkan evakuasi daripada memadamkan api. Kita harus pergi ke tempat yang lebih aman, ujar Pak Hamid dengan tegas, mempercepat laju taksinya menuju jalan bebas hambatan. Di tengah kekacauan, warga mulai mengemas barang-barang berharga mereka dengan terburu-buru. Namun sebagian besar hanya mampu membawa diri mereka sendiri keluar dari area yang semakin terancam. Jangan tinggalkan apapun yang penting, kata seorang tetangga kepada Farid, pemilik restoran, yang masih berdiri terpaku di depan rumahnya. Farid memandangi restoran kecilnya yang telah ia bangun dengan susah payah selama 5 tahun, dan dalam hatinya ia berdoa agar api tidak menyentuhnya. Ya Allah, jika engkau menghendaki ini, aku ridho, bisiknya lirih sambil memeluk anaknya yang ketakutan. Api semakin mendekat, membuat udara terasa panas dan sulit bernapas, memaksa semua orang untuk melarikan diri sejauh mungkin dari jalur kobaran api yang tak terkendali. Abi, kita mau kemana? Tanya anak Farid dengan suara gemetar, sementara istrinya menggenggam erat tangannya. Di sisi lain kota, masjid kecil di kawasan padat penduduk menjadi titik pertemuan bagi keluarga muslim yang mencari perlindungan bersama. Semua, masuk ke dalam. Jangan panik, kita berdoa agar Allah melindungi kita, ujar Imam Abdullah, mencoba menenangkan jamaah. Langit yang semula biru kini berubah menjadi abu-abu gelap, dipenuhi asap tebal yang menyelimuti kota, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Allahu Akbar, ini seperti kiamat kecil. Gumam seorang warga tua yang berdiri di luar masjid sambil memandangi langit. Kondisi semakin parah ketika percikan api melompat dari satu rumah ke rumah lainnya, memicu kebakaran yang tak terkendali di tengah kawasan pemukiman padat. Kita harus ke masjid, itu tempat terdekat yang aman, kata seorang ibu sambil menarik tangan anak-anaknya. Di tengah kepanikan, beberapa warga non-muslim juga mengikuti jejak mereka yang menuju masjid, meski mereka awalnya ragu untuk masuk ke tempat ibadah umat Islam. Apakah kami boleh berlindung di sini? Tanya seorang pria setengah baya dengan wajah penuh kekhawatiran. Imam Abdullah menyambut mereka dengan ramah, menegaskan bahwa masjid adalah tempat bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan. Silakan masuk, ini rumah Allah, dan rumah Allah terbuka untuk siapa saja, jawabnya tegas. Di luar masjid, api terus merambat. Namun beberapa warga melihat sesuatu yang ganjil. Area di sekitar masjid tetap utuh meski api semakin mendekat. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya api menghindar, bisik seorang pemuda sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Suara takbir bergema dari dalam masjid, menciptakan suasana haru yang menenangkan meskipun ancaman masih begitu nyata di luar. La ilaha illallah. Lantunan suara itu terdengar serempak, membuat beberapa orang yang baru pertama kali masuk ke masjid merasa tergetar. Di tengah suasana yang mencekam, seorang pemuda non-muslim tergerak untuk ikut berdoa, meski ia tidak memahami sepenuhnya apa yang dilafalkan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tetapi saya merasa damai,
katanya perlahan kepada seorang jamaah. Ketika malam tiba, api masih mengamuk di sebagian besar kota, tetapi masjid tetap berdiri kokoh seperti sebuah keajaiban di tengah lautan api. Mungkin ini cara Allah menunjukkan kekuasaannya, ucap Pak Hamid kepada seorang temannya, matanya memandang takjub ke arah masjid yang tak tersentuh api. Keesokan harinya, asap masih tebal menutupi seluruh Los Angeles, membuat matahari hanya tampak seperti bayangan buram di langit abu-abu yang mengerikan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Udara ini beracun, ujar Farid kepada istrinya yang tampak lelah. Jalanan dipenuhi kendaraan yang terjebak dalam antrean panjang, sementara banyak pengungsi berjalan kaki mencari tempat yang aman dari asap dan api. Abi, kenapa semua orang berlari? Kita akan pergi kemana? Tanya anaknya dengan suara serak. Beberapa orang mulai batuk-batuk karena udara yang tercemar, memaksa mereka menggunakan kain basah sebagai masker darurat. Tutup hidungmu dengan ini, nak, ucap Farid sambil menyerahkan sapu tangan basah kepada anaknya. Di luar masjid, beberapa relawan mulai mendistribusikan air bersih dan makanan untuk mereka yang berlindung, meski persediaan semakin menipis. Kita hanya punya sedikit, tapi insya Allah cukup untuk semua, kata seorang relawan dengan senyum kecil. Imam Abdullah mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikan rencana evakuasi jika api mendekat lebih jauh. Kita harus tetap tenang, Allah bersama kita, ujarnya sambil menatap wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan. Beberapa warga non-muslim yang baru saja tiba di masjid masih tampak canggung, namun keramahan jamaah membuat mereka merasa lebih diterima. Terima kasih telah menerima kami di sini, ujar seorang pria tua sambil menyalami Imam Abdullah. Sementara itu, beberapa petugas pemadam kebakaran melapor bahwa mereka kewalahan mengendalikan api dan meminta bantuan tambahan dari negara bagian lain. Kami butuh lebih banyak air dan alat berat, ini sudah di luar kendali, kata seorang petugas lewat radio komunikasi. Farid mulai khawatir dengan nasib restoran kecilnya, yang ia tinggalkan begitu saja dalam keadaan belum sepenuhnya terkunci. Ya Allah, jagalah apa yang Engkau amanahkan padaku, gumamnya sambil menatap langit yang gelap. Beberapa warga mulai berbicara tentang keajaiban masjid yang tetap berdiri utuh meski daerah sekitarnya terbakar habis. Apakah ini benar-benar terjadi? Saya tidak percaya mata saya, ujar seorang ibu sambil menangis. Suara azan kembali berkumandang, mengingatkan semua orang untuk tetap bersyukur dan berdoa meski keadaan sangat sulit. Mari kita sholat bersama. Ini saatnya mendekat kepada Allah, ujar Imam Abdullah dengan suara lembut. Di luar masjid, langit berubah semakin gelap, dan beberapa orang mulai melihat kilatan cahaya merah yang berasal dari percikan api yang berterbangan di udara. Apakah ini akan sampai ke sini? Tanya seorang anak kecil dengan suara takut. Seorang relawan muda menghibur anak-anak yang ketakutan, menceritakan kisah-kisah Nabi untuk menenangkan hati mereka. Ingat, Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim, katanya dengan lembut. Di tengah semua ketegangan, seorang warga non-muslim tiba-tiba bertanya tentang Islam setelah melihat ketenangan jamaah masjid. Bagaimana kalian bisa tetap tenang di saat seperti ini? Tanyanya dengan nada bingung. Imam Abdullah menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah membuat mereka percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah. Kita hanya hambanya, tugas kita adalah sabar dan tawakal, jawabnya sambil tersenyum. Malam itu, banyak pengungsi yang tidur dengan perasaan waspada, sementara doa-doa terus dipanjatkan agar api segera padam. Ya Allah, lindungi kami dan seluruh kota ini dari bencana yang lebih besar, ucap seorang jamaah dalam sujudnya yang panjang. Di pagi hari ketiga kebakaran, restoran kecil Farid di Malibu tampak menjadi salah satu bangunan yang dikepung api, dengan asap tebal mengepul di atasnya. Ya Allah, apa yang akan terjadi pada usahaku? Gumam Farid yang hanya bisa memandangi dari jauh. Ia mencoba mendekati restoran tersebut, namun petugas pemadam kebakaran melarangnya untuk masuk karena situasinya terlalu berbahaya. Maaf Pak, Anda tidak bisa masuk ke sana, tempat itu sudah tidak aman, ujar seorang petugas dengan tegas. Farid memohon agar diperbolehkan masuk, hanya untuk mengambil Al-Quran milik keluarganya yang ada di dalam restoran. Tolong, hanya sebentar, saya hanya ingin mengambil sesuatu yang sangat penting, katanya dengan mata penuh harap.
Petugas akhirnya memperbolehkannya. Namun dengan syarat ia harus mengenakan peralatan pelindung lengkap dan didampingi. Baik, saya tidak akan lama, jawab Farid sambil mengenakan helm dan masker yang diberikan. Di dalam restoran yang hampir sepenuhnya dilalap api, Farid melihat Al-Quran tersebut masih utuh di rak kayu yang telah hangus sebagian. Subhanallah, engkau memang maha pelindung, gumamnya sambil mengambil kitab suci itu dengan hati-hati. Saat keluar dari restoran, Farid merasa dadanya sesak oleh asap. Namun ia terus menggenggam erat Al-Quran di tangannya. Ini lebih berharga dari apapun, katanya lirih sambil menangis. Ketika ia kembali ke masjid, jamaah menyambutnya dengan haru, merasa takjub bahwa ia berhasil menyelamatkan kitab sucinya. Allah telah menunjukkan kekuasaannya melalui kamu, Farid, ujar Imam Abdullah sambil menepuk pundaknya. Al-Quran yang selamat itu menjadi simbol harapan bagi semua orang yang berlindung di masjid, termasuk bagi mereka yang non-muslim. Ini benar-benar luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya seorang pria non-muslim yang berdiri di dekat Farid. Farid menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisi petunjuk hidup, dan ia percaya bahwa Allah telah melindunginya. Inilah keajaiban Allah, dan saya yakin semua ini ada hikmahnya, katanya dengan suara tegas. Di malam hari, Farid duduk di sudut masjid bersama anak-anaknya, merenungkan betapa besar kekuasaan Allah yang telah melindungi keluarganya dan kitab sucinya. Kita masih punya Allah, dan itu sudah cukup, ucapnya sambil memeluk anak-anaknya. Beberapa warga non-muslim yang mendengar kisah Farid mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Apa yang sebenarnya kalian percayai? Ini semua terasa seperti mukjizat, tanya seorang wanita muda kepada seorang jamaah. Jamaah masjid menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk selalu berserah diri kepada Allah, terutama dalam situasi sulit. Segala sesuatu di dunia ini milik Allah, dan Dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya, jawab seorang jamaah dengan lembut. Malam itu, doa bersama kembali digelar di masjid, dipimpin oleh Imam Abdullah yang memohon perlindungan Allah bagi seluruh kota. Ya Allah, kami tidak memiliki kekuatan kecuali atas izin-Mu, maka lindungilah kami, katanya dengan suara penuh haru. Di luar masjid, api mulai mereda di beberapa tempat, namun asap masih memenuhi udara, membuat semua orang tetap waspada. Kita belum aman sepenuhnya, tapi insya Allah kita akan melewati ini, ujar Imam Abdullah. Farid menatap Al-Quran yang ia selamatkan, merasakan kehangatan iman yang membuatnya yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ini bukan akhir, tapi awal yang baru bagi kita semua, katanya dengan senyum penuh rasa syukur. Ketika matahari terbit di hari keempat kebakaran besar, otoritas setempat memerintahkan evakuasi massal, membuat ribuan penduduk memenuhi jalan raya dengan kendaraan yang bergerak sangat lambat. Tolong, jangan saling dorong, teriak seorang petugas kepolisian sambil berusaha mengatur lalu lintas yang sudah semrawut. Di tengah kepadatan tersebut, Farid dan keluarganya terus berusaha mencari jalur alternatif untuk segera keluar dari zona berbahaya, meskipun ia masih diliputi kekhawatiran tentang nasib restoran kecilnya. Abi, kita akan pergi kemana? Tanya anak Farid dengan suara bergetar, sementara istri Farid menenangkan dengan mengusap kepalanya. Sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang berderu menambah kepanikan, membuat beberapa pengemudi menerobos jalur darurat demi mempercepat pelarian. Astagfirullah, sabar, semua orang panik, gumam Farid ketika menyaksikan kendaraan saling senggol di depan matanya. Di salah satu pos evakuasi, Imam Abdullah dan beberapa relawan masjid mulai mendata warga yang kehilangan tempat tinggal, berusaha mengordinasikan bantuan makanan dan selimut. Silakan tulis nama dan jumlah anggota keluarga Anda, insya Allah kami akan bantu, ujar Imam Abdullah dengan suara menenangkan. Seorang petugas kesehatan berkeliling memberikan masker dan obat tetes mata kepada anak-anak yang mulai batuk dan sesak napas akibat polusi asap yang makin pekat. Jangan lupa minum air putih yang banyak nak, katanya lembut sambil memeriksa kondisi seorang bayi yang menangis terus-menerus. Di sisi lain kota, upaya evakuasi juga terhambat oleh padamnya listrik di beberapa wilayah, membuat lampu lalu lintas tidak berfungsi dan menambah kekacauan. Mohon bersabar, listrik belum bisa dipulihkan, kata seorang petugas penyuluh, mencoba menenangkan warga yang protes.
Sejumlah warga Indonesia yang tinggal di apartemen kumuh memutuskan berkumpul di masjid karena tidak punya kerabat lain untuk tempat berteduh, membawa koper dan barang seadanya. Alhamdulillah, di sini kita bisa berlindung, ujar seorang ibu asal Surabaya, sambil menggendong anaknya yang masih balita. Helikopter yang dioperasikan oleh pemadam kebakaran menumpahkan cairan penahan api di kawasan perbukitan, namun angin Santa Ana yang kencang membuat upaya itu kurang efektif. Mereka butuh lebih banyak helikopter, keadaan sudah genting, kata seorang sukarelawan setempat yang baru saja kembali dari lapangan. Seorang reporter televisi melaporkan secara langsung kondisi di lapangan, menunjukkan area perumahan yang telah ludes terbakar dan merilis informasi tentang 24 korban jiwa yang telah terkonfirmasi. Kami baru saja mendapat kabar bahwa jumlah bangunan hangus telah mencapai lebih dari 10.000 unit, katanya dengan ekspresi prihatin. Farid berhenti sejenak di tepi jalan raya untuk menenangkan anaknya yang mulai menangis karena kelelahan, sementara api terlihat makin besar di kejauhan. Bismillah nak, kita pasti selamat, Allah akan lindungi kita, ujarnya sambil menyeka keringat dari wajah anaknya. Beberapa keluarga non-muslim yang juga tak punya tempat mengungsi ikut merapat ke rombongan Farid, berharap bisa menemukan tempat berlindung di masjid yang kabarnya aman dari jangkauan api. Kami dengar masjid di pusat kota belum tersentuh api, bisakah kami ikut? Tanya seorang lelaki paruh-baya dengan nada memohon. Pak Hamid, sopir taksi muslim, muncul menawarkan tumpangan bagi mereka yang benar-benar terdesak, padahal mobilnya sendiri sudah penuh sesak dengan barang bantuan. Masuk saja, kita atur posisi, insya Allah cukup, katanya seraya membuka bagasi. Di saat bersamaan, petugas kepolisian menutup beberapa ruas jalan karena api melompat secara tiba-tiba ke area pemukiman di sisi timur, memaksa warga untuk memutar arah. Harap semua tenang, ikuti jalur evakuasi resmi, teriak seorang polisi melalui pengeras suara. Langit semakin gelap di siang hari, bukan karena matahari terbenam, melainkan karena asap yang begitu tebal menutupi seluruh hamparan kota. La haula wala quwata illa billah, bisik seorang ibu tua sambil menggenggam tasbihnya erat-erat. Menjelang petang, Farid dan rombongan akhirnya berhasil mencapai area masjid yang tampak seperti oase di tengah bencana, meskipun mereka belum sepenuhnya yakin apakah mereka selamat dari terjangan api selanjutnya. Alhamdulillah, kita sampai juga, ucap Farid lega, sementara langkah kaki mereka segera bergegas masuk ke dalam komplek masjid. Keesokan harinya, tim investigasi kebakaran dipimpin oleh Kapten Rodriguez mulai menyisir area pemukiman yang habis dilahap api, mencari petunjuk tentang titik awal dan penyebab penyebaran yang begitu cepat. Pastikan kita periksa tiap reruntuhan. Mungkin ada saksi atau bukti tambahan, ujar Kapten Rodriguez tegas. Di antara puing-puing hangus, seorang petugas menemukan jejak aneh berupa lingkaran tanah yang masih basah, padahal sekelilingnya sudah lama kering dan menjadi abu. Lihat ini. Sepertinya sesuatu telah menjaga area ini tetap lembab, katanya sambil menyentuh permukaan tanah yang berlumpur. Beberapa relawan yang ikut mencari korban selamat ikut tercengang, karena area basah tersebut tidak tersentuh api sama sekali, seolah memiliki perlindungan tak kasat mata. Masya Allah, apakah ini pertanda? Tidak ada tanda-tanda kebakaran di dalam lingkaran ini, ujar seorang relawan. Di sudut lain, Farid dan keluarganya kembali menatap sisa-sisa restoran yang telah menjadi arang, kecuali sebagian dinding beton yang masih berdiri meski rapuh. Pak, Anda yakin ingin melihatnya lagi? Tanya seorang petugas, ketika Farid berjalan hati-hati di antara puing. Farid merasakan keharuan mendalam ketika melihat dapur yang menjadi pusat usahanya kini, hanya menyisakan kompor hangus dan pecahan piring berserakan. Insya Allah, aku akan memulai kembali, meski dari nol. Gumamnya sambil menahan air mata. Di luar reruntuhan, beberapa warga Indonesia berkumpul untuk saling menguatkan, terutama mereka yang juga kehilangan tempat tinggal serta pekerjaan. Tetap sabar, kita masih punya nyawa dan keluarga, itu sudah nikmat yang besar, ujar Pak Hamid memberi semangat. Seiring dengan penemuan lingkaran tanah basah, media mulai memberitakan kemungkinan adanya fenomena alam tak biasa yang terjadi di sekitar lokasi kebakaran. Apakah ini keajaiban, atau sekadar anomali sains? Tanya seorang reporter televisi dalam laporannya. Namun, Kapten Rodriguez menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan secara ilmiah,
Meski ia sendiri bingung bagaimana lingkaran basah itu bisa terbentuk di antara lautan api. Kami akan bawa sampel tanah ini ke laboratorium. Semoga ada jawaban pasti, ujarnya di depan kamera wartawan. Imam Abdullah, yang mendengar kabar tersebut, mengajak jamaah untuk bersyukur dan tidak berburuk sangka, karena segala sesuatu bisa menjadi tanda kekuasaan Allah. Kalau memang ini bukti kebesarannya, maka itu adalah peringatan sekaligus rahmat, katanya pada sebuah kesempatan tausiah. Di puing gereja dan sinagoge terdekat, relawan pun menemukan hal serupa, yakni titik-titik kecil yang seakan tidak tersentuh api, menimbulkan pertanyaan di kalangan rohaniwan setempat. Kami belum mengerti kenapa bisa seperti ini, ucap seorang pendeta sambil memeriksa lantai ubin yang masih utuh. Para ilmuwan lokal mulai berteori bahwa mungkin ada sumber air bawah tanah yang naik ke permukaan. Namun mereka belum dapat menjelaskan mengapa hanya membentuk pola lingkaran yang terisolasi. Ini terlalu teratur untuk kecelakaan alam, ungkap seorang pakar geologi di lokasi kejadian. Beberapa warga, termasuk yang non-muslim, menghubungkan fenomena ini dengan kekuatan doa yang dipanjatkan oleh banyak komunitas, termasuk doa berjamaah di masjid. Mungkin saja doa mereka yang melindungi tempat ini, kata seorang pria tua Yahudi yang kebetulan lewat. Farid yang terus mengikuti perkembangan berita mulai merasakan kembali semangatnya, meyakini bahwa Allah punya rencana yang lebih besar di balik bencana ini. Aku yakin, ujian ini akan membawa kebaikan di akhirnya, ujarnya kepada istrinya sambil menggenggam tangan mereka erat. Karena penasaran, Farid memutuskan untuk pergi melihat langsung salah satu lingkaran basah di dekat rumah makan lain yang juga hancur, berharap menemukan sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan. Masya Allah! Benar-benar tidak tersentuh api. Bisiknya takjub ketika melihat ilalang kecil masih hijau di tengah gersang. Sementara itu, tim pemadam kebakaran dan relawan terus bekerja keras mencari korban di sisa-sisa puing, meski banyak wilayah masih belum terjangkau karena bara api yang tersembunyi di bawah reruntuhan. Kita akan terus mencari. Semoga masih ada yang bisa kita selamatkan, kata seorang petugas pemadam dengan napas berat. Beranjak siang di hari yang sama, kabar tentang hangusnya beberapa gereja Kristen dan sinagoge Yahudi menyebar luas, menambah duka di tengah kota Los Angeles yang masih berjuang melawan amukan api. Kami mohon bantuan doa dari semua pihak, seru seorang pendeta di depan sisa bangunan gerejanya. Farid, yang merasa empati atas musibah tersebut, menengok salah satu sinagoge yang roboh, menyaksikan puing-puing kayu yang dulu menjadi bangku jemaat kini hanya abu dan serpihan tak berbentuk. Semoga mereka diberi kekuatan, bisiknya sambil membantu relawan lain menyingkirkan puing. Di sisi lain kota, Pastor Miguel dan Robi Yosef bertemu di tengah reruntuhan, mendiskusikan kemungkinan bekerja sama dengan pihak masjid untuk menolong para korban lintas agama. Tak ada lagi waktu untuk perbedaan. Sekarang saatnya kita bergandengan tangan, kata Robi Yosef dengan tegas. Masjid yang selamat dari api mulai menerima kiriman bantuan dari berbagai komunitas, termasuk donasi makanan dan obat-obatan yang dialokasikan untuk siapa saja yang membutuhkan. Kami turut berduka atas tempat ibadah yang hancur. Semoga Allah memberi mereka ganti yang lebih baik, ujar Imam Abdullah di hadapan para relawan. Beberapa jamaah masjid juga menawarkan ruang di dalam area masjid sebagai tempat ibadah sementara bagi jemaat gereja dan sinagoge yang kehilangannya. Silakan gunakan ruangan serbaguna kami untuk berkumpul. Kami ikhlas membukanya bagi siapa saja yang mencari perlindungan, kata salah satu pengurus masjid. Respons hangat ini mengejutkan beberapa jemaat yang tadinya ragu untuk berinteraksi dengan komunitas muslim. Namun bencana telah memaksa mereka menumbuhkan sikap saling percaya. Terima kasih. Ini adalah tanda persaudaraan yang tulus, ujar seorang jemaat gereja sambil menahan tangis. Polisi setempat memperketat penjagaan di lokasi bekas gereja dan sinagoge, karena ditakutkan akan muncul penjarahan, mengingat situasi kota yang kacau. Kami harap tidak ada yang memanfaatkan situasi, kata seorang petugas sambil berjaga di depan pagar gereja yang roboh. Di tengah puing, beberapa relawan menemukan sisa-sisa kitab suci yang terbakar, menimbulkan rasa haru bagi pemeluknya yang menyaksikan peninggalan rohani mereka musnah. Ya Tuhan, bantu kami untuk tetap tegar, ucap seorang jemaat sinagoge, menatap lembaran hangus gulungan Taurat. Dari balik puing gereja, seorang relawan menyelamatkan sebuah salib kayu yang sebagian masih utuh, lalu menyerahkannya kepada sang pastor dengan penuh hormat.
Tolong jaga simbol iman kami. Pintanya seraya meletakkan salib itu di pelukan Pastor Miguel. Farid ikut membantu mengevakuasi barang rohani itu ke masjid, menyiapkan tempat khusus yang aman agar tidak rusak lebih lanjut. Kami akan menjaga semua peninggalan suci ini sampai kalian menemukan tempat baru, kata Farid menenangkan Pastor Miguel. Di tengah suasana penuh keharuan, seorang jamaah masjid dan seorang jemaat gereja berpelukan, menandakan bahwa duka bencana ini telah mempersatukan hati mereka. Semoga kita bisa bangkit bersama, ujar jamaah masjid dengan senyuman yang tulus. Seorang wartawan yang meliput kejadian ini menuliskan artikel berjudul, "Ketika bencana menyatukan kita," menyoroti bagaimana krisis bisa mendekatkan berbagai kalangan di Los Angeles. Seharusnya dari dulu kita bergandeng tangan, ucapnya kepada rekannya sesama reporter. Di sinagoge yang sudah hancur, Robby Yosef mengajak jemaatnya mendoakan kebaikan untuk semua korban kebakaran, terlepas dari latar belakang agama mereka. Bila kita saling mendoakan, Tuhan akan mendengar dari langit, kata Robby Yosef penuh keyakinan. Saat malam menjelang, para relawan saling berbagi kisah tentang keajaiban masjid yang tetap kokoh dan isu tentang lingkaran basah yang belum terungkap secara ilmiah. Mungkin Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara yang berbeda pada setiap rumah ibadah, tukas seorang relawan Kristen. Suasana haru dan kedekatan lintas agama ini terus tumbuh di tengah reruntuhan, memicu semangat baru untuk bersama-sama bangkit dari puing-puing kebakaran yang melumpuhkan kota. Kita akan membangun lebih kuat dari sebelumnya, insya Allah, kata Imam Abdullah sambil menutup hari dengan doa bersama. Pagi itu, kabar menyebar bak angin bahwa masjid di kawasan padat penduduk Los Angeles, yang sebelumnya menjadi lokasi perlindungan warga, sama sekali tidak tersentuh api meski rumah-rumah di sekitarnya telah hangus menjadi abu. Subhanallah, bagaimana bisa masjid ini tetap berdiri tanpa luka sedikit pun? Tanya seorang penduduk sambil menatap takjub. Warga yang selamat dari kebakaran mulai berdatangan ke halaman masjid, penasaran sekaligus tak percaya melihat bangunan yang masih kokoh dan bersih, seolah tak pernah dijilat lidah api. Kami datang dari blok sebelah. Semuanya hancur, tapi masjid ini seperti tak tergores sama sekali, ucap seorang pria non-muslim dengan nada kagum. Imam Abdullah keluar menyambut mereka dengan ramah, menjelaskan bahwa ini adalah rumah Allah, dan jika Allah menghendaki, maka masjid akan selamat dari bencana apapun. Kami hanya berdoa agar semua diberi keselamatan, dan alhamdulillah, masjid ini juga dijaganya, ujarnya menenangkan. Berbondong-bondong, warga yang kehilangan tempat tinggal mulai memadati area dalam dan luar masjid, menjadikannya sebagai tempat berlindung sementara dari asap dan panas yang masih menyelimuti kota. Bolehkah kami mendirikan tenda di halaman masjid? Tanya seorang ibu sambil membawa bayinya. Sebagian besar mereka yang berlindung adalah keluarga lintas agama, yang tadinya mungkin merasa asing dengan masjid, namun kini merasakan kedamaian dan rasa aman yang sulit dijelaskan. Saya tak pernah mengira akan berada di masjid, tetapi disinilah saya merasa tenang, ucap seorang lelaki Yahudi sambil tersenyum tipis. Media lokal dan nasional segera meliput fenomena ini, menyorot bagaimana masjid tersebut menjadi titik nol kerusakan, padahal sekitarnya porak-poranda. Apakah ini mukjizat, atau hanya kebetulan? Kata seorang reporter televisi, menggugah pertanyaan di benak banyak penonton. Di dalam masjid, ruangan utama diubah menjadi posko kemanusiaan, lengkap dengan dapur umum dan layanan medis sederhana, di mana para sukarelawan bergantian menjaga kebutuhan para pengungsi. Silakan mendaftarkan diri jika butuh bantuan obat-obatan, kami akan catat, ujar seorang relawan. Banyak anak kecil yang awalnya ketakutan mulai tertawa dan bermain bersama di selasar masjid, sementara para orang tua menghela napas lega karena setidaknya mereka memiliki atap untuk berteduh. Terima kasih Tuhan, akhirnya anak-anak bisa tidur dengan nyenyak, ucap seorang ibu dengan raut penuh syukur. Di sisi lain, beberapa ilmuwan dan ahli kebakaran datang melakukan inspeksi, mencoba menemukan penjelasan teknis mengapa bangunan masjid sama sekali tidak rusak. Struktur bangunan ini terbuat dari material tahan api, ataukah ada faktor lain? Tanya seorang insinyur sambil mengetuk dinding masjid. Farid, yang juga mengungsi di sana, menyaksikan kebaikan hati para jamaah yang melayani siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau suku, dan hal ini membuatnya makin yakin bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan hati mereka tersentuh untuk mengenal Islam lebih dalam, ujarnya kepada Pak Hamid. Berbagai komunitas lintas iman pun mengirimkan bantuan secara bergantian, seperti pakaian layak pakai, selimut, dan makanan siap saji, karena mereka melihat masjid sebagai titik pusat distribusi yang paling strategis. Ini donasi dari gereja kami, semoga bermanfaat, kata seorang pendeta sambil menyerahkan beberapa dus berisi roti kering dan air mineral. Satu persatu, para pengungsi mulai menyadari bahwa suasana damai di masjid telah menyatukan mereka dalam ikatan kemanusiaan, jauh dari segala prasangka yang selama ini memisahkan mereka. Di sini, kita semua sama. Korban yang sedang berusaha bangkit, ucap seorang remaja yang baru kehilangan rumahnya. Imam Abdullah dan para pengurus masjid menegaskan bahwa siapapun yang datang akan diperlakukan sebagai tamu Allah, dan mereka akan mendapatkan tempat, makanan, serta perlindungan. Teruslah berbuat kebaikan, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Imam Abdullah kepada para sukarelawan. Seorang pria non-muslim bernama Jacob, yang awalnya merasa canggung berada di masjid, kini berbaur akrab dengan jamaah, bahkan ikut merapikan karpet dan membantu membagikan makanan. Saya tidak menyangka bisa sedamai ini di sini, ungkapnya dengan tatapan bersyukur. Ketika malam tiba, cahaya masjid yang temaram seolah menjadi lentera di tengah kegelapan kota, membuat banyak orang yang masih tersisa di luar merasa tertarik untuk mencari perlindungan di sana, menegaskan status masjid sebagai keajaiban di tengah bencana. Inilah rumah Allah, tempat orang-orang berharap dan berdoa, kata Pak Hamid sambil menutup pintu gerbang setelah mempersilakan pengungsi terakhir masuk. Malam itu, saat udara dipenuhi bau asap yang menusuk hidung, seorang pemuda Yahudi bernama Elias tersesat di tengah jalan setelah terpisah dari keluarganya yang dievakuasi, dan ia hanya mendengar kabar samar tentang masjid yang aman dari api. Aku harus menemukannya sebelum terlambat, gumam Elias sambil berlari menembus kegelapan. Sementara itu, di dalam masjid, Imam Abdullah mengimbau jamaah dan relawan untuk terus memanjatkan doa agar keadaan semakin membaik dan api dapat segera dipadamkan oleh tim pemadam. Allahumma inni as'alukal afiyah. Semoga engkau melindungi kami, ujar Imam Abdullah dalam doanya. Elias yang berlari tanpa tujuan akhirnya mendengar sayup-sayup suara lantunan doa, dan ia mengikutinya sampai mendapati sebuah cahaya remang di ujung gang, yang ternyata adalah halaman belakang masjid. Akhirnya, ini pasti tempat yang dimaksud, ucap Elias sambil menghela napas lega. Begitu Elias muncul di depan pintu gerbang, seorang relawan segera menyambutnya, memberikan air minum dan menyuruhnya beristirahat karena ia tampak sangat lelah dan kebingungan. Tenang, kawan, kamu selamat di sini, ujar relawan itu dengan nada menenangkan. Di tengah kehausan, Elias meneguk air dengan rakus, lalu menangis haru karena ia tak menyangka masjid akan menerimanya, seorang asing yang bahkan tidak tahu tata cara masuk rumah ibadah muslim. Maaf, saya tidak mengerti adat di sini, katanya terisak. Namun relawan menjawab dengan senyum, tidak apa-apa, masuklah. Menyadari Elias tampak kebingungan, Imam Abdullah menghampirinya dan menanyakan apakah ia butuh bantuan medis atau ingin mencari keluarganya. Saya kehilangan mereka saat evakuasi, bisa tolong bantu saya, pinta Elias, masih setengah gemetar. Imam Abdullah segera mengutus beberapa relawan untuk mencari informasi di posko evakuasi terdekat, sementara Elias diajak untuk beristirahat dan menenangkan diri di salah satu ruangan masjid. Jangan khawatir, kita akan lakukan yang terbaik untuk menemukan keluargamu, kata Imam Abdullah penuh keyakinan. Dalam ruangan tersebut, Elias melihat beberapa keluarga muslim tengah melantunkan doa-doa penenang, membuat suasana menjadi damai meski suara sirene dan deru mobil pemadam masih terdengar di kejauhan. Kalian tampak begitu tenang di tengah bencana, kata Elias dengan nada penasaran. Seorang jamaah menjelaskan bahwa keimanan mengajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah di setiap keadaan, sehingga hati bisa tetap tenang walau bencana mengancam. Kita berdoa dan berikhtiar, selebihnya kita serahkan kepadanya, ujarnya lembut. Beberapa saat kemudian, relawan kembali dengan kabar bahwa keluarga Elias telah dievakuasi ke stadion kota yang dijadikan tempat penampungan sementara, dan mereka sedang menunggu kabar darinya. Alhamdulillah, berarti keluargamu selamat, kata Imam Abdullah dengan senyum lega. Elias, yang takjub dengan keramahan mereka, mengucapkan terima kasih berkali-kali,
merasa harapannya bangkit kembali setelah hampir putus asa di jalanan. "Terima kasih, kalian menyelamatkan hidup saya," ucapnya menyalami para relawan. Imam Abdullah menawarinya untuk menginap di masjid semalam, lalu besok pagi akan diantarkan menemui keluarganya di posko pengungsian. "Kami akan sediakan tempat, kamu bisa istirahat dengan tenang," ungkapnya sambil menepuk bahu Elias. Malam semakin larut, namun doa-doa terus dilantunkan dalam masjid, menggema ke seluruh penjuru, memancarkan semangat persatuan dan kepedulian tanpa sekat keimanan. "Ya Allah, berikan jalan keluar bagi saudara-saudara kami semua," lirih seorang jamaah dalam sujudnya. Elias pun ikut duduk bersila di samping mereka. Meski ia tidak mengerti doa-doa itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. "Entah kenapa, saya merasa sangat tentram di sini," bisiknya pelan kepada seorang relawan. Saat fajar menyingsing, tim relawan bersiap mengantar Elias menuju stadion kota. Sementara ia berpamitan dengan jamaah masjid yang telah menolongnya tanpa pamrih, menandakan suatu awal baru dalam pandangannya terhadap Islam dan persaudaraan manusia. "Saya takkan melupakan kebaikan kalian," ucap Elias, melambaikan tangan sebelum pergi. Di hari-hari berikutnya, relawan dari berbagai kalangan terus berdatangan ke masjid, menjadikan tempat itu sebagai pusat koordinasi bantuan, serta titik pertemuan lintas agama dan budaya. "Kami datang membawa bantuan selimut dan makanan. Semoga bisa meringankan beban," ucap seorang pastor muda saat menurunkan kardus-kardus. Sebuah tim sukarlawan yang dipimpin oleh Pak Hamid berkeliling ke lingkungan sekitar yang sebagian masih terbakar, memeriksa rumah-rumah yang mungkin masih menyimpan penghuni terjebak. "Bismillah, kita cek satu persatu," kata Pak Hamid sambil mengetuk pintu yang sudah gosong. Beberapa pemuda muslim dan non-muslim bersatu padu menembus asap demi menolong keluarga lansia yang tertinggal karena kesulitan mengungsi sendirian. "Tolong, ada nenek yang terjebak di dalam," teriak seorang remaja yang melihat bayangan di balik jendela. Mereka menemukan nenek itu tergeletak di lantai, kehabisan napas karena terlalu banyak menghirup asap, lalu segera dievakuasi ke ambulans yang standby di dekat masjid. "Alhamdulillah, masih sempat," ujar salah satu pemuda sambil membantu mengangkat tubuh rentanya. Di posko masjid, tim kesehatan mendirikan tenda darurat yang dilengkapi tabung oksigen, perban, dan obat-obatan standar, sehingga para korban luka ringan bisa mendapatkan pertolongan pertama. "Mohon antri dengan tertib, kami akan tangani satu-satu," ujar seorang dokter volunteer yang sibuk. Seorang relawan muslimah bernama Siti, yang mahir memasak, memimpin dapur umum di selasar masjid, menyajikan sup hangat bagi semua pengungsi tanpa membeda-bedakan latar belakang. "Makan dulu, biar badan kalian lebih kuat," katanya lembut kepada seorang anak yang kelaparan. Karena persediaan air bersih mulai menipis, tim relawan meminta donasi galon air minum dari warga luar kota yang tidak terdampak kebakaran, dan memasang pengumuman di media sosial. "Harap di-share, kita butuh bantuan air, banyak keluarga yang kehausan," ajak Pak Hamid kepada rekannya. Suasana kebersamaan semakin kental ketika berbagai sukarlawan lintas profesi, dari teknisi listrik hingga pekerja sosial, saling bergandengan tangan menormalkan kehidupan di sekitar masjid. "Saya akan coba perbaiki generator agar lampu di sini bisa nyala malam nanti," kata seorang teknisi. Di sela-sela kesibukan, Imam Abdullah menyempatkan diri memberikan penguatan rohani, mengajak para pengungsi untuk terus berdoa, sementara relawan dari agama lain pun ikut menghormati momen tersebut. "Berdoalah menurut keyakinan masing-masing. Semoga kita semua dikuatkan," ucapnya kepada kerumunan. Beberapa saudara non-muslim merasa terkesan dengan semangat gotong royong di masjid. Bahkan mereka turut membantu mengumpulkan barang-barang sumbangan dan membagikannya. "Luar biasa, kita bekerja sama seperti keluarga besar," ujar seorang jemaat gereja yang angkat kotak bantuan. Setiap sore, masjid dipenuhi diskusi antara berbagai pihak, membicarakan cara menyalurkan bantuan ke wilayah paling terdampak yang belum terjangkau petugas resmi. "Mungkin kita bisa mengirim tim kecil untuk menembus daerah itu," saran Siti sambil menunjukkan peta. Anak-anak yang tinggal di posko masjid mulai diarahkan untuk belajar bersama, dipandu oleh beberapa sukarlawan guru, agar mereka tidak ketinggalan pelajaran meski sedang mengungsi. "Ini cara kita menjaga masa depan generasi muda," kata seorang guru sambil membagikan buku.
Malapetaka kebakaran ini justru memunculkan wajah baru solidaritas, di mana perbedaan latar belakang bukan lagi penghalang untuk saling membantu, membuktikan nilai kemanusiaan yang universal. Ketika semua hancur, tersisa rasa kemanusiaan yang menyatukan, kata Pak Hamid kepada relawan lain. Di malam hari, relawan tetap siaga berjaga di berbagai sudut, memastikan tidak ada penyusup yang memanfaatkan situasi untuk menjarah atau melakukan tindak kejahatan lain. Harus waspada, meski kita juga tidak boleh menuduh sembarangan, ujar seorang petugas keamanan masjid. Keletihan dan rasa kantuk mendera, namun semangat mereka tak padam, karena setiap kali rasa lelah memuncak, terdengar tangisan keluarga korban yang belum ditemukan, memicu hati nurani relawan untuk terus bergerak tanpa kenal lelah. Tidur nanti saja, sekarang kita bantu dulu yang membutuhkan, ucap Siti sambil menyerahkan sup panas kepada seorang korban yang baru tiba. Di tengah pekatnya asap yang masih menyelimuti beberapa blok kota, seorang petugas pemadam kebakaran bernama Johnson memilih menyusuri ganggang sempit untuk memastikan tidak ada api yang tersisa, meski kondisi oksigen sangat minim. Kita harus pastikan bara api padam tuntas, atau kebakaran bisa berkobar lagi, ujarnya melalui radio. Saat mengecek rumah tua di ujung jalan, Johnson mendengar suara rintihan lemah dari dalam, dan tanpa ragu ia mendobrak pintu meski napasnya tersengal. Ada orang di dalam, tolong, teriaknya kepada rekan setimnya sambil merunduk menembus asap. Ditemukan seorang bocah berusia 7 tahun terperangkap di bawah lemari kayu, dan Johnson segera menyingkirkan kayu yang terbakar sebagian, lalu menggendong bocah itu keluar meski api mulai merembet ke dinding. Tahan sebentar nak, kita keluar bersama, ujarnya menenangkan. Di luar, tim medis menyambut bocah tersebut dengan tabung oksigen, sementara Johnson berusaha menenangkan diri karena sesak napas dan luka bakar ringan di tangannya. Kerja bagus, Johnson, kau pahlawan hari ini, kata rekan sesama pemadam kebakaran sambil menepuk pundaknya. Mendengar kabar aksi heroik itu, Imam Abdullah mengundang Johnson untuk beristirahat di masjid dan menerima perawatan sederhana dari tim relawan medis. Kami punya persediaan obat luka bakar, silakan mampir, ajak Imam Abdullah. Johnson, meski bukan muslim, merasa bersyukur atas tawaran itu, dan ia pun datang ke masjid sambil menenteng helm serta jaket anti-api yang penuh noda jelaga. Saya hanya melakukan tugas saya, katanya merendah ketika disambut tepuk tangan ringan dari para relawan. Di ruang kesehatan darurat masjid, luka bakar Johnson dibersihkan, dan ia diberi minuman hangat oleh Siti yang terkesan dengan pengorbanan petugas pemadam itu. Semoga luka Anda cepat sembuh. Terima kasih sudah menolong anak itu, kata Siti sambil membalut tangannya. Setelah beberapa saat, Johnson keluar ruangan dan melihat langsung keajaiban masjid yang tetap utuh di tengah area yang hangus, membuatnya menggeleng takjub. Saya sudah keliling kota, tapi baru di sini saya melihat bangunan yang sama sekali tidak tersentuh api, gumamnya. Seorang relawan menjelaskan bahwa banyak orang percaya ini adalah perlindungan dari Allah, dan masjid telah menjadi penampungan bagi siapapun yang mencari keselamatan. Lihatlah, kami semua hidup berdampingan di sini, ujarnya sambil menunjuk berbagai keluarga dengan latar belakang berbeda. Johnson teringat perasaannya saat menembus kobaran api untuk menyelamatkan bocah tadi, dan ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang membimbing langkahnya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya merasakan dorongan kuat untuk melindungi nyawa bocah itu, ungkapnya perlahan. Imam Abdullah mendengarkan cerita Johnson dengan penuh perhatian, lalu mengatakan bahwa semua kebaikan yang dilakukan hamba Allah pasti akan berbuah kebaikan pula. Sungguh, setiap amal baik akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa, cepat atau lambat, katanya meneduhkan hati Johnson. Tergerak oleh suasana damai itu, Johnson meminta izin untuk beristirahat sejenak di area masjid, dan para relawan menyiapkan tikar agar ia bisa melepas lelah. Rehatlah Pak. Anda harus tetap fit untuk penugasan berikutnya, saran Pak Hamid. Ketika Johnson akhirnya tertidur, Siti dan beberapa relawan lain mengambil inisiatif untuk mensterilkan peralatannya, membersihkan helm dan jaketnya dari sisa kotoran serta asap. Ini sedikit bantuan kami. Semoga besok Anda bisa bertugas kembali dengan baik, kata Siti sambil mengelap cermin helm. Menjelang subuh, Johnson terbangun dan terkejut melihat peralatan kerjanya sudah rapi dan bersih, yang membuatnya merasa terharu atas kebaikan orang-orang yang baru ia kenal ini. Terima kasih banyak,
Saya tidak akan melupakan kebaikan kalian, ucapnya tulus ketika bertemu Siti. Dengan semangat yang baru, Johnson berpamitan untuk kembali ke markas pemadam, siap melanjutkan tugas berat menaklukkan sisa api yang masih mengancam sebagian kota, sambil membawa kesan mendalam tentang kehangatan hati di masjid. Kalian sudah memberi saya lebih dari sekadar perawatan. Terima kasih, ujarnya sebelum meninggalkan pelataran masjid. Kabar tentang Al-Quran milik Farid yang ditemukan utuh di tengah restoran yang hangus menyebar di antara para pengungsi, menambah rasa penasaran sekaligus kagum pada perlindungan Allah. Masya Allah, kitab suci itu tampaknya tidak tersentuh api sama sekali, kata seorang relawan sambil menggeleng kagum. Beberapa orang non-muslim meminta izin kepada Farid untuk melihat langsung Al-Quran tersebut, dan ia dengan senang hati menunjukkannya di salah satu ruangan masjid. Kami hanya ingin memastikan keajaiban itu benar, ucap seorang pria dengan nada penasaran. Ketika dilihat lebih dekat, cover Al-Quran memang tidak utuh sempurna, ada bekas hangus di tepiannya, namun setiap halaman di dalamnya tidak terbakar dan tulisan masih terbaca jelas. Sungguh luar biasa. Ini halaman-halaman yang masih sempurna, ujar seorang ibu sambil menyentuh kertasnya pelan. Farid menjelaskan bahwa Al-Quran tersebut adalah warisan keluarganya dari generasi ke generasi, dan ia sudah berniat menyelamatkannya sejak awal bencana. Ini adalah petunjuk hidup kami, tentu saya ingin menjaganya, tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Seorang relawan kemudian mengusulkan untuk memotret Al-Quran itu dan mengirimkannya ke para donatur serta penyebar berita, sebagai bukti nyata keberkahan di tengah musibah. Bolehkan saya mengambil foto untuk memotivasi orang lain di luar sana? Pintanya, dan Farid mengangguk setuju. Beberapa pengungsi non-muslim mulai bertanya tentang isi Al-Quran, terutama bagaimana pandangan Islam tentang ujian hidup dan bencana alam. Apakah di dalam kitab ini tertulis soal ujian seperti kebakaran? Tanya seorang remaja dengan rasa ingin tahu. Seorang jamaah menjelaskan bahwa Islam mengajarkan setiap bencana adalah ujian dan peringatan, namun juga bisa menjadi sarana bagi manusia untuk saling menolong dan mempertebal keimanan. Ujian itu tak selalu hukuman. Kadang ia menjadi cara agar kita mendekat pada Sang Pencipta, ujarnya lembut. Momen ini menjadi kesempatan dakwah yang natural, di mana para non-muslim melihat langsung contoh nyata kebaikan dan tolong-menolong, sehingga beberapa dari mereka semakin tertarik mempelajari Islam. Saya ingin tahu lebih lanjut. Bisakah Anda ceritakan ajaran dasar Islam? Tanya seorang wanita yang tampak terkesima. Imam Abdullah, yang ikut menyaksikan Al-Quran itu, menegaskan bahwa mukjizat sejati bukan hanya pada benda yang selamat, tetapi pada persatuan umat manusia yang saling membantu tanpa pamrih. Kitab suci ini menjadi simbol, tapi kesatuan kita semua di masa sulit juga salah satu tanda kebesaran Allah, ucapnya tersenyum. Keajaiban ini memicu diskusi di media sosial, di mana banyak warganet membagikan foto-foto Al-Quran tersebut sambil mengisahkan betapa masjid pun tetap kokoh, memunculkan gelombang simpati dari seluruh dunia. Orang-orang menyebutnya Masjid Kebal Api dan Al-Quran Ajaib, trending di berbagai platform, lapor seorang relawan IT. Sebagian warganet skeptis menuduh bahwa foto-foto itu hanyalah sensasi. Namun banyak yang membenarkan karena mereka sendiri menyaksikan langsung bukti autentik di lokasi bencana. Saya sendiri melihatnya dengan mata kepala saya, sanggah seorang saksi mata di kolom komentar. Di masjid, Farid menaruh Al-Quran di sudut ruang sholat, membiarkannya terbuka agar orang bisa melihat beberapa ayat yang menekankan pentingnya kesabaran dan rasa syukur. Semoga yang membacanya bisa merasakan ketenangan, katanya kepada pengunjung yang datang. Seorang relawan mengusulkan untuk menyalin beberapa ayat dan membagikannya dalam bentuk selebaran agar mereka yang belum bisa membaca huruf Arab tetap memahami maknanya. Kita sertakan terjemahan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, biar semua bisa mengambil hikmah, sarannya. Situasi ini membuat Farid sedikit tersenyum di tengah duka, karena ia menyadari bahwa kehilangan restoran bisa diganti, tapi kesempatan menyebarkan pesan kebaikan adalah anugerah yang jauh lebih besar. Alhamdulillah, meski rugi harta, mungkin Allah gantikan dengan pahala yang lebih berharga, ucapnya mantap. Menjelang malam, Al-Quran yang selamat itu menjadi pusat perhatian di masjid, mengingatkan semua orang bahwa di balik setiap cobaan, Allah menyimpan rahmat, dan persaudaraan yang terbentuk di tengah bencana ini adalah bukti nyata kasih sayangnya. Ini bukan akhir cerita.
Tapi awal dari kebaikan yang lebih luas, simpul Imam Abdullah menutup hari. Seiring dengan meredanya kobaran api di beberapa titik, tim investigasi kebakaran dan para ilmuwan menyebar ke area terdampak untuk meneliti fenomena lingkaran basah yang semakin banyak dilaporkan warga. Kami menemukan pola-pola serupa, tidak hanya di satu tempat, ungkap Kapten Rodriguez melalui panggilan radio. Di salah satu lokasi, seorang pakar geologi bernama Dr. Martin meneliti struktur tanah, dan ia kebingungan karena seharusnya lahan itu sangat kering akibat kekeringan panjang, namun justru basah seolah teraliri sumber air. Ini sepertinya tidak normal. Mungkin ada retakan bumi yang mengeluarkan uap air, spekulasinya sambil mencatat data. Beberapa titik lingkaran basah bahkan ditemukan di dekat puing gereja dan sinagoge, serta di halaman masjid yang menyatu dengan taman kecil, menimbulkan kecurigaan bahwa fenomena itu memiliki keterkaitan dengan tempat ibadah. Mengapa justru di area ibadah semua agama? Tanya seorang asisten Dr. Martin. Imam Abdullah yang mendengar kabar ini menegaskan bahwa hal tersebut bisa jadi tanda Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, meski ia juga tidak melarang penelitian ilmiah karena Islam menghargai ilmu pengetahuan. Islam tidak menolak sains, justru mendukung pencarian kebenaran, katanya menanggapi media. Kapten Rodriguez dan timnya memeriksa suhu tanah di sekitar lingkaran, lalu tercengang menemukan suhu yang jauh lebih rendah dibanding area lain, seolah api enggan menjilat wilayah tersebut. Padahal, jaraknya hanya beberapa meter dari titik kebakaran terparah, gumam salah satu anggota tim. Warga sekitar, khususnya yang selamat dari kebakaran, meyakini bahwa ini adalah bukti nyata doa-doa yang dipanjatkan, di mana area sering digunakan untuk beribadah menjadi terjaga tanpa penjelasan logis. Kami sering sholat Jumat di sini, area ini tak pernah habis dihujani doa, kata seorang jamaah. Media asing mulai mengangkat berita tentang lingkaran basah di Los Angeles, menyoroti bagaimana bencana besar justru memunculkan kejadian yang dinilai ajaib oleh sebagian orang. Is Los Angeles experiencing a divine miracle? Bunyi salah satu headline di surat kabar internasional. Sementara itu, di tengah proses penelitian, Dr. Martin merasa frustasi karena hasil laboratorium belum menemukan zat kimia yang menyebabkan tanah tetap basah, dan hipotesis sumur air bawah tanah pun tidak cukup menjelaskan persebaran polanya. Ini bukan fenomena sederhana. Saya butuh lebih banyak data, ujarnya kepada rekan tim. Beberapa relawan dari masjid, gereja, dan sinagoge memutuskan bergabung untuk melingkari titik-titik basah itu, mengadakan doa bersama lintas agama, sebagai ungkapan syukur masih diberi kehidupan. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, ajak Pastor Miguel. Pada acara doa bersama tersebut, suasana terasa hikmat, di mana kumandang doa Islam, doa Kristen, dan doa Yahudi silih berganti, menyatu di bawah langit Los Angeles yang masih kelabu oleh sisa asap. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, ucap Rob Yosef merentangkan tangan. Orang-orang yang hadir merasakan getaran kebersamaan, menyadari bahwa kebencian dan prasangka selama ini perlahan terkikis oleh kenyataan bahwa mereka semua adalah korban yang saling membutuhkan. Kita sama-sama merasakan sakitnya kehilangan, ujar seorang ibu yang rumahnya habis terbakar. Di sela-sela doa, seorang peneliti agnostik yang kebetulan lewat menjadi saksi betapa kuatnya ikatan batin yang terjalin di tengah perbedaan, dan ia pun tak kuasa menahan air mata. Saya tidak pernah menyangka akan menyaksikan momen sakral seperti ini, gumamnya. Setelah acara selesai, sebagian warga melihat lingkaran basah itu semakin meluas, seakan merembet ke area lain yang belum dipadamkan, membuat sebagian orang berdecak kagum. Astagfirullah, apakah ini tanda kebakaran akan segera padam? Tanya seorang relawan Muslim. Meski tidak ada bukti ilmiah yang pasti, fenomena tersebut menambah keyakinan banyak orang bahwa Allah menurunkan pertolongan secara bertahap, sementara para pemadam kebakaran terus bekerja menuntaskan bara yang tersisa. Kalau memang inilah pertolongan ilahi, kita patut bersyukur dan tetap berusaha keras, kata Kapten Rodriguez menanggapi. Dengan semakin banyaknya penemuan lingkaran basah di area ibadah, warga mulai berbondong-bondong memanjatkan doa di titik-titik tersebut, yakin bahwa kebakaran ini akan segera berakhir, dan mereka akan bangkit kembali sebagai komunitas yang lebih kuat. Inilah waktunya kita bersatu, tak ada lagi tembok pemisah di antara kita, pungkas seorang jemaat gereja sebelum meninggalkan lokasi. Seminggu setelah kebakaran mulai mereda,
Sebuah tim gabungan dari pemerintah kota mengumpulkan kesaksian para korban untuk menilai jumlah kerugian dan mendata kebutuhan mendesak mereka. Kami akan mencatat setiap detail, termasuk kehilangan harta maupun dokumen penting, kata seorang petugas pencatat. Farid maju memberi keterangan dengan ditemani istrinya, menceritakan bagaimana restoran mereka terbakar habis dan bagaimana Al-Quran keluarga berhasil diselamatkan, menarik atensi petugas yang mendengar kisahnya. Kami kehilangan segalanya kecuali kitab suci ini, ujarnya sambil memperlihatkan Al-Quran yang utuh. Seorang ibu muda yang juga korban kebakaran bersaksi bahwa ia dan bayinya selamat karena berlindung di masjid, tempat yang menurutnya tak tersentuh api meski gedung di sekelilingnya hancur. Entah bagaimana, api seakan menghindar dari masjid itu. Jelasnya, membuat beberapa orang di ruangan terkesiap. Kesaksian lain datang dari Pastor Miguel yang menceritakan kerjasamanya dengan komunitas Muslim, di mana saling bahu-membahu terjadi tanpa memandang latar belakang agama, menegaskan semangat persatuan di masa bencana. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara Muslim, mereka menyelamatkan banyak jemaat kami, ungkapnya jujur. Robi Yosef juga hadir, menceritakan bahwa sinagogenya hancur, tetapi sebagian gulungan Taurat selamat secara ajaib, menambah daftar kejadian misterius yang sulit dinalar. Kami menemukannya di puing, hanya lapisan luarnya saja yang terbakar, katanya menunjukkan gulungan yang sebagian robek. Sejumlah korban non-muslim mengaku bahwa mereka pertama kali mengenal lebih dekat ajaran Islam ketika berlindung di masjid, dan pengalaman itu mengubah pandangan mereka tentang umat Islam. Saya pernah salah paham, tapi ternyata mereka sangat terbuka menolong siapa saja, kata seorang pria tua. Kesaksian dramatis datang dari seorang pemadam kebakaran yang menyelamatkan nyawa balita, lalu merasakan seolah ada kekuatan gaib yang membimbingnya keluar dari gedung yang hampir runtuh. Saya tidak pernah berdoa sebelumnya, tapi malam itu saya memohon bantuan siapapun di atas sana, tuturnya penuh emosional. Selain itu, banyak cerita tentang lingkaran tanah basah yang membuat peneliti kota terheran-heran, di mana para korban mengaku sempat berlindung di dalamnya sebelum diselamatkan petugas. Kami duduk di situ, api mengepung, tapi tidak mendekat sama sekali, ujar seorang wanita paruhbaya. Petugas pencatat mulai kesulitan membedakan mana bukti nyata dan mana cerita yang seolah-olah melebihi nalar. Namun mereka menuliskan semua kesaksian karena hal ini bisa menjadi catatan sejarah bencana. Terus terang, ini kebakaran teraneh yang pernah saya tangani, ujar salah satu petugas sambil mengetik di laptop. Imam Abdullah, yang hadir di ruangan itu, menegaskan bahwa Islam mengajarkan agar manusia tidak mudah menghakimi kejadian supranatural, dan tetap menghormati upaya ilmiah yang dilakukan. Kami yakin Allah Maha Kuasa, tapi kami juga mempersilakan para ahli untuk bekerja mencari penjelasan, katanya menengahi. Para korban lain bergiliran menceritakan perjuangan mereka saat evakuasi yang kacau, kehilangan orang tercinta, serta trauma yang masih melekat, memunculkan isak tangis dan haru di tengah ruangan. Kami harus mengangkat jenazah ayah saya sendiri dari puing, kenang seorang remaja dengan mata sembab. Menanggapi deretan kisah ini, pemerintah kota berjanji akan mempermudah proses klaim asuransi dan menyediakan bantuan psikologis, terutama bagi anak-anak yang mengalami trauma berat. Kami akan menyiapkan tim khusus untuk pendampingan mental, kata juru bicara wali kota. Beberapa relawan dari masjid, gereja, dan sinagoge bersatu menenangkan mereka yang masih diliputi rasa kehilangan, menunjukkan bahwa ukhuwah kemanusiaan telah terbentuk di tengah derita. Kita semua berada di perahu yang sama. Mari saling menguatkan, sapa seorang relawan berkerudung. Kesaksian demi kesaksian menegaskan bahwa meski kebakaran ini memakan banyak korban jiwa dan harta, semangat kebersamaan serta keyakinan akan pertolongan Tuhan tak pernah luntur. Bencana bisa menghancurkan bangunan, tetapi tidak bisa meruntuhkan persaudaraan, kata seorang saksi mata. Setelah sesi kesaksian berakhir, mayoritas korban bergeser keluar aula dengan perasaan yang campur aduk. Namun ada secercah harapan di mata mereka karena menyadari bahwa mereka tidak sendirian menghadapi musibah ini. Ini berat, tapi kita akan melaluinya bersama, ujar Farid sambil menggandeng tangan istrinya. Di lapangan terbuka dekat pusat kota, ratusan petugas pemadam kebakaran berkumpul untuk mendapatkan briefing harian, di mana Kapten Rodriguez menjelaskan strategi lanjutan untuk memadamkan bara api yang masih menyala di sudut-sudut lahan kering.
Kita fokuskan penyemprotan air di area barat karena angin mengarah ke sana, tegasnya sambil menunjuk peta. Ada lebih dari 1.400 personel yang diterjunkan, dilengkapi dengan helikopter waterbombing, kendaraan tangki, dan tim khusus yang ditugaskan menembus titik api di perbukitan. Ingat, keselamatan kalian adalah prioritas, jangan gegabah. Tambah kapten sambil mengecek kondisi peralatan. Tim pemadam sukarela dari berbagai daerah juga berdatangan, membuat tenda-tenda darurat untuk mengoordinasikan suplai logistik dan perbekalan agar para petugas tidak kehabisan energi di tengah tugas berat. Kami bawa tambahan selang dan pompa air. Semoga membantu, kata seorang pemimpin tim sukarela. Mereka menghadapi masalah serius karena angin Santa Ana masih berhembus kencang, memindahkan percikan api ke area baru yang bahkan sudah dinyatakan aman sebelumnya. Ini seperti berperang dengan musuh tak terlihat, keluh seorang petugas yang kelelahan. Johnson, petugas pemadam yang sempat beristirahat di masjid, kini kembali ke garis depan dengan semangat baru, menyadari bahwa perjuangannya menyelamatkan nyawa adalah panggilan nurani. Saya tak akan mundur sebelum api ini benar-benar padam, ujarnya tegas. Di sela-sela penanganan, beberapa petugas memanfaatkan waktu istirahat untuk sholat di sudut lapangan, sementara yang lain mendukung dengan menjaga area agar tidak terganggu lalu lalang kendaraan. Silakan, kami yang berjaga, ujar rekan non-muslim saat menyaksikan petugas muslim menunaikan ibadah. Koordinasi dengan otoritas setempat terus dilakukan, di mana pemadaman api melalui udara ditingkatkan karena kondisi medan di beberapa perbukitan terlalu curam bagi kendaraan darat. Helikopter akan membentuk formasi segitiga, agar air bisa disebar merata, jelas Kapten Rodriguez kepada pilot. Seiring berjalannya waktu, kabar baik datang bahwa sebagian area yang sebelumnya mengeluarkan asap sudah berhasil didinginkan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebakaran kembali. Kita berhasil mempertahankan zona hijau di ujung selatan, lapor seorang petugas dengan nada lega. Meski begitu, kondisi udara masih kotor, polusi asap yang menggantung di atas kota membuat banyak penduduk memilih bertahan di pengungsian, termasuk di masjid yang masih penuh sesak. Lebih baik kami menunggu sampai kualitas udara membaik, kata seorang pengungsi yang mengungsi di sana. Kerja keras tim pemadam kebakaran menuai apresiasi luas. Bahkan para pemuka agama secara bergiliran mengunjungi posko pemadam, memberikan semangat dan bantuan makanan. Kami bawakan roti dan minuman, semoga bermanfaat, ujar seorang pendeta sambil membagikan kotak makanan. Imam Abdullah pun mendatangi posko, mendoakan keselamatan para petugas, serta berterima kasih karena tanpa mereka, kebakaran akan sulit dikendalikan. Semoga Allah melindungi kalian semua, ucapnya sambil menyalami Kapten Rodriguez. Beberapa petugas mulai merasakan gejala kelelahan serius, namun dukungan moral dari masyarakat membuat mereka tetap kokoh berdiri, meyakini bahwa pengorbanan mereka akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kita tak boleh menyerah, masih banyak yang bergantung pada kita, kata Johnson dengan tatapan tegas. Di tengah kepungan asap, sebuah tim pemadam menemukan titik api terakhir di lembah terpencil, dan mereka menembus belukar untuk memadamkannya meski kondisi visibilitas sangat rendah. Awas ranting terbakar, jangan sampai kita terjebak, teriak seorang petugas kepada rekan setimnya. Setelah berjam-jam bertarung melawan lidah api, mereka akhirnya berhasil memadamkan titik api tersebut, dan tanda sirene berbunyi merayakan keberhasilan besar ini, memicu sorakan lega dari semua yang terlibat. Alhamdulillah, kita menang hari ini, ujar seorang petugas muslim sambil menengadahkan tangan. Kota Los Angeles pun perlahan bernafas lega, meskipun pekerjaan berikutnya adalah menormalkan wilayah yang hancur, membersihkan puing, serta membangun kembali perumahan bagi para korban, menanti semangat kebersamaan yang sudah terjalin untuk terus dipertahankan. Ini baru awal pemulihan, kita harus terus bergerak, kata Kapten Rodriguez menutup rapat harian. Usai api dinyatakan padam di seluruh area, pemerintah kota mulai melakukan pendataan resmi terhadap jumlah bangunan yang hancur, di mana angka tersebut mencapai lebih dari 10.000 unit, mencakup rumah, apartemen, dan fasilitas umum. Ini kerugian properti terbesar dalam sejarah Los Angeles, kata juru bicara wali kota dengan nada sedih. Selain kerugian fisik, laporan korban jiwa mencapai 24 orang, sementara ratusan lainnya luka-luka, menegaskan betapa hebatnya bencana yang baru saja mereka lalui.
Kami masih mencoba mengidentifikasi beberapa jenazah. Prosesnya rumit karena sebagian korban sulit dikenali, tambahnya. Kerugian finansial ditaksir mencapai 150 miliar dolar AS, meliputi kerugian asuransi dan non-asuransi, mengakibatkan guncangan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sektor pariwisata dan bisnis lokal sangat terpukul, apalagi musim panas biasanya ramai, komentar seorang ekonom. Sebagian bangunan bersejarah ikut musnah, termasuk beberapa gereja tua dan monumen kota, meninggalkan kesedihan mendalam bagi warga yang biasa menjadikan tempat-tempat itu sebagai simbol identitas. Gereja Santo Lukas sudah berdiri sejak awal abad ke-20. Kini hanya puing dan abu, gumam seorang sejarawan. Para pemilik usaha kecil yang tidak sempat mengasuransikan properti mereka terpaksa gulung tikar, menimbulkan potensi pengangguran massal yang semakin memperburuk kondisi. Saya tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup, tabungan habis, bisnis habis, keluh seorang penjual roti. Komunitas Indonesia yang terdampak juga merasakan kerugian besar. Banyak yang kehilangan tempat tinggal dan usaha kuliner yang menjadi tumpuan hidup mereka di perantauan. Restoran saya di Malibu sudah rata dengan tanah. Saya bingung bagaimana memulai lagi, ungkap seorang warga Indonesia. Data kesehatan lingkungan menunjukkan bahwa tingkat polusi udara melonjak drastis selama kebakaran, dengan beberapa hari mencatat indeks kualitas udara, AQI, pada level berbahaya, merusak kesehatan warga terutama anak-anak dan lansia. Pengungsi masih terus membutuhkan masker dan obat pernapasan, ujar seorang dokter di posko masjid. Wali Kota Los Angeles mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat, berharap ada alokasi dana khusus untuk pemulihan infrastruktur dan bantuan sosial bagi korban kebakaran. Kami butuh dukungan dana yang sangat besar, ini di luar kemampuan APBD, ucap wali kota dalam konferensi pers. Beberapa organisasi kemanusiaan global juga menyatakan kesiapan memberikan bantuan, terutama untuk pembenahan sarana kesehatan, pendidikan, dan pemulihan mental masyarakat yang trauma. Kami akan mengirim pakar trauma healing, agar korban bisa bangkit secara psikis, kata perwakilan LSM Internasional. Di tengah keterpurukan, masjid yang selamat menjadi simbol harapan, memfungsikan sebagian areanya sebagai pusat distribusi logistik, mengumpulkan sumbangan dari seluruh penjuru negeri. Setiap hari truk bantuan datang, dan kami salurkan ke semua warga tanpa pandang bulu, ujar Pak Hamid. Kebijakan relokasi sementara mulai dibahas, dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti stadion dan gedung serbaguna yang masih aman, meskipun belum sepenuhnya mampu menampung jumlah pengungsi yang sangat banyak. Kami memprioritaskan lansia, anak-anak, dan ibu hamil, kata seorang koordinator relokasi. Para pemuka agama dari Islam, Kristen, dan Yahudi kembali berkumpul, merencanakan program pembinaan rohani bagi korban bencana, sekaligus menyalurkan bantuan psikologis dengan pendekatan spiritual. Ini saatnya kita bersatu, karena penderitaan ini milik semua, bukan satu golongan saja, ungkap Pastor Miguel. Kalangan pengusaha besar ikut terpanggil. Ada yang menyumbangkan dana besar dan mengajak para karyawan mereka terlibat menjadi relawan, menggalang solidaritas lintas perusahaan. Bencana ini memukul kita semua. Mari saling bantu agar ekonomi pulih, ujar CEO sebuah perusahaan multinasional. Seorang ahli lingkungan menyarankan penanaman kembali pohon di lahan yang hangus, menegaskan bahwa pemulihan ekosistem memerlukan waktu panjang, sehingga semua pihak harus bersinergi. Jika kita tidak menanam kembali, erosi dan banjir bandang bisa mengancam pasca kebakaran, jelasnya mewanti-wanti. Meskipun kerugian bencana ini sangat besar, semangat gotong royong dan keajaiban masjid yang selamat membuat masyarakat Los Angeles bertekad bangkit, meyakini bahwa ujian ini akan memperkuat persaudaraan di antara mereka. Kita mulai lagi dari nol, tapi kita tidak sendirian, tukas Farid, menutup diskusi dengan penuh optimisme. Pasca bencana, tim gabungan dari pihak berwenang, ahli lingkungan, dan universitas di California memulai penyelidikan mendalam untuk mencari tahu penyebab utama serta kronologi kebakaran, menelusuri setiap faktor mulai dari korsleting hingga kemunculan angin Santa Ana. Tolong periksa data satelit selama sebulan terakhir, perintah ketua tim investigasi. Kesaksian warga menyebutkan bahwa api pertama muncul di lereng bukit yang kering sebelum merambat ke pemukiman, sejalan dengan teori bahwa ranting kering dan suhu panas ekstrim menjadi pemicu sempurna kebakaran.
Seharusnya kita waspada saat angin Santa Ana tiba, kata seorang ahli meteorologi. Di laboratorium kepolisian, sampel tanah dan abu dari berbagai lokasi dianalisis, termasuk lingkaran basah, meski hasil sementara belum mampu memberi jawaban memuaskan tentang fenomena tersebut. Kami tidak menemukan bahan kimia aneh, tapi kenapa area itu tetap lembab? Tanya seorang teknisi kebingungan. Pertanyaan publik juga mengarah pada sistem peringatan dini dan infrastruktur pencegahan kebakaran, yang sepertinya tidak cukup tanggap menghadapi kebakaran secepat ini. Pemangkasan anggaran pemadam beberapa tahun lalu mungkin menjadi salah satu penyebab, keluh seorang mantan pejabat pemadam. Otoritas pemerintah kota menghadapi tekanan untuk memberikan penjelasan komprehensif. Namun kebingungan justru bertambah ketika mereka tidak bisa menyingkap alasan masjid bisa selamat dengan sempurna. Kami sudah memeriksa konstruksi bangunan masjid, tidak ada perlengkapan canggih tahan api, kata seorang inspektur bangunan. Beberapa teori konspirasi pun muncul di media sosial, menyebutkan berbagai dugaan absurd seperti rekayasa cuaca, teknologi rahasia, hingga ritual tertentu, meski belum ada bukti nyata yang mendukung. Ini semua dibuat-buat, masjid itu punya perjanjian khusus, tulis seorang netizen provokatif. Imam Abdullah dengan tegas membantah rumor tak berdasar, menegaskan bahwa perlindungan Allah tidak perlu dicari penjelasan duniawinya. Namun pihak masjid tetap terbuka jika ilmuwan ingin mempelajari struktur bangunan. Silakan periksa apapun, tapi kami beriman bahwa Allah Maha Pelindung, jelasnya di hadapan wartawan. Peneliti dari universitas setempat menggelar seminar mini, mengundang tokoh agama untuk berdiskusi secara ilmiah dan spiritual, mencoba merangkai sudut pandang yang saling melengkapi. Mungkin memang ada campur tangan ilahi dan fenomena alam sekaligus, simpul seorang profesor keagamaan. Seorang saksi mata mengaku melihat percikan api melompat ke atap masjid, namun mendadak padam seolah disiram air, walau tidak ada satupun petugas pemadam di lokasi saat itu. Mata saya jelas melihat, tapi saya pun bingung menjelaskannya, katanya setengah berbisik. Di lain pihak, laporan resmi merekam kondisi cuaca yang begitu ekstrim, di mana kelembapan udara anjlok, membuat vegetasi di sekeliling kota menjadi bahan bakar sempurna, sehingga kebakaran mudah membesar. Faktor alam jelas berperan, tapi masih banyak variabel tak terjawab, kata seorang ahli ekosistem. Pemerintah negara bagian mulai mempertimbangkan revisi regulasi pembangunan di area rawan kebakaran, dan mewajibkan pemasangan sistem deteksi dini yang lebih canggih, meskipun biaya diperkirakan sangat tinggi. Langkah pencegahan harus diperkuat, kita tak bisa biarkan bencana serupa terulang, ujar seorang senator. Di tengah polemik dan ketidakpastian, masyarakat justru mulai memfokuskan perhatian pada bagaimana membenahi kota dan menolong korban, daripada memperdebatkan hal-hal yang belum pasti. Apa gunanya menyalahkan ini itu, yang penting kita bangun lagi, komentar Pak Hamid. Setiap kali awak media menanyakan fenomena ajaib di masjid, Imam Abdullah hanya menjawab dengan kalimat sederhana, bahwa banyak hal di dunia ini yang tak terjangkau logika manusia. Cukup jadikan ini pelajaran, bahwa kita kecil di hadapan kekuasaannya, sahutnya dengan tenang. Tim investigasi resmi belum rilis laporan akhir karena masih menunggu analisis laboratorium lanjutan, terutama mengenai tanah di lingkaran basah dan struktur masjid yang terselamatkan. Kami akan transparan begitu hasil final keluar, janji ketua tim investigasi pada konferensi pers. Pada akhirnya, baik masyarakat maupun media menyadari bahwa penjelasan saintifik mungkin tidak akan sepenuhnya memuaskan semua pihak, sebab kebakaran Los Angeles kali ini bukan sekadar bencana alam, melainkan juga narasi penuh keajaiban dan teguran bagi manusia. Yang pasti, kita harus belajar lebih banyak agar siap menghadapi bencana berikutnya, ujar seorang koresponden berita menutup laporannya. Gelombang pemberitaan terus berlanjut di televisi, radio, dan platform digital, menyoroti kebakaran besar ini sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Los Angeles, sambil memunculkan polemik tentang faktor manusia dan kehendak ilahi. Apakah ini murni bencana alam atau teguran atas perilaku kita? Tanya seorang pembawa acara talk show. Di media sosial, #Masjid Ajaib trending, memancing diskusi panas antara mereka yang meyakini mukjizat dan mereka yang meminta bukti saintifik, menambah ribuan komentar setiap jam. Jangan campur adukan agama dan sains, tulis seorang netizen, dibalas netizen lain, justru keduanya bisa sejalan.
Program debat khusus di saluran berita mengundang Imam Abdullah, Pastor Miguel, Robby Yosef, serta seorang pakar sains, di mana mereka mendiskusikan fenomena aneh seperti lingkaran basah dan bangunan masjid yang selamat. Bisa jadi ini keajaiban, bisa jadi anomali alam, kata sang pakar berusaha menengahi. Pastor Miguel menekankan pentingnya berempati pada korban daripada terlalu lama mempersoalkan hal tak terjelaskan. Sementara Robby Yosef menilai keajaiban terjadi di semua tempat ibadah, bukan eksklusif satu agama. Mungkin Tuhan ingin mengingatkan kita untuk saling menghormati, tukas Robby Yosef. Imam Abdullah menjelaskan bahwa Islam mengajarkan mencari ilmu dan penjelasan, namun tidak menutup kemungkinan adanya kehendak Allah di luar batas pengetahuan manusia, menyarankan agar masyarakat tetap merawat kebersamaan. Mari kita jadikan bencana ini momentum muhasabah, bukan ajang perpecahan, pesannya di akhir debat. Koran-koran lokal menulis artikel opininya, mengkritik lambannya respons pemerintah dalam penanganan bencana, tapi juga memuji kerjasama lintas agama yang memunculkan banyak cerita mengharukan. Pemimpin datang terlambat, namun rakyat justru bersatu lebih cepat, begitu judul editorial salah satu surat kabar. Beberapa portal berita independen mencoba sensasional, memberitakan teori bahwa masjid sengaja dilapisi material rahasia oleh donatur Timur Tengah, memicu protes dari jamaah masjid yang merasa difitnah. Kami siap dikunjungi siapa saja. Buktikan sendiri bangunan ini sama seperti bangunan biasa, bantah salah satu pengurus masjid. Influencer media sosial memanfaatkan momentum. Ada yang menggalang donasi untuk korban kebakaran, sementara yang lain sekadar menaikkan popularitas dengan konten dramatis tanpa makna. Mohon jangan memancing drama di tengah kesedihan banyak orang, kritik seorang relawan di kolom komentar. Sebuah stasiun TV asing menayangkan dokumenter singkat berjudul The Burning Miracle of Los Angeles, menampilkan rangkaian video kebakaran dahsyat dan keajaiban masjid, menyentuh pemirsa internasional. Ini kisah nyata, bukan hanya legenda urban, narasi pembawa acara. Orang-orang di berbagai penjuru dunia mengirim pesan dukungan ke masjid, gereja, dan sinagoge, mengucapkan simpati serta doa agar kota itu cepat pulih, menandakan bencana ini telah menjadi isu global. Los Angeles, stay strong, tulis seorang netizen dari Jerman, disertai emotikon tangan berdoa. Dalam talk show lainnya, seorang aktivis lingkungan mengungkap bahwa kebakaran besar ini juga akibat kelalaian manusia yang menebang hutan sembarangan, menyisakan vegetasi rapuh di kaki bukit. Semua terhubung, kita harus introspeksi diri, katanya di hadapan audiens studio. Sebuah majalah religius mempublikasikan wawancara eksklusif dengan beberapa korban non-muslim yang berlindung di masjid, menampilkan kesaksian mereka yang merasa diperlakukan seperti keluarga sendiri. Sungguh, saya tidak pernah menyangka masjid sehangat ini, tutur seorang narasumber. Komentar publik di media pun bervariasi. Sebagian menyoroti betapa Islam kerap disalahpahami, sementara yang lain menyarankan agar semangat lintas iman ini terus dipelihara usai bencana berlalu. Ini momen untuk saling membuka diri, bukan menutup diri, tulis seorang pakar studi agama. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan, para relawan tetap fokus membersihkan puing dan menyalurkan bantuan, menunjukkan bahwa realitas di lapangan lebih penting ketimbang perbedaan pendapat di dunia maya. Biarkan mereka berdebat, kita di sini bekerja, kata Pak Hamid, menyalakan truk pengangkut reruntuhan. Akhirnya, sorotan media yang besar justru membantu mempercepat penggalangan dana dan sumber daya, sehingga berbagai wilayah terdampak bisa lekas menerima bantuan, menandakan bahwa ada kebaikan di balik setiap perdebatan yang berakhir pada solusi nyata. Alhamdulillah, dana yang terkumpul cukup untuk membangun kembali ratusan rumah, lapor seorang pejabat pemerintah. Di tengah kesibukan masjid yang kini berfungsi sebagai pusat rehabilitasi, beberapa pengungsi non-muslim yang berlindung di sana memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam, merasa terpanggil setelah mengalami sendiri sikap terbuka dari jamaah. Saya ingin tahu mengapa kalian bisa begitu sabar dan bersyukur di tengah bencana, tanya seorang pria bernama Markus. Imam Abdullah menyambut keingintahuan mereka dengan lapang dada, mengadakan sesi pengenalan dasar Islam, menjelaskan konsep tauhid, kenabian, dan kitab suci Al-Quran. Setiap pertanyaan akan kami coba jawab dengan sederhana, ujarnya. Farid, yang sebelumnya sibuk mengurus keluarga, bergabung membantu menjelaskan aspek-aspek praktis dalam Islam,
seperti cara berwudu dan sholat, membuat para pendatang baru merasa diterima. Ambil air pelan-pelan, mulailah dengan niat yang ikhlas, tutur Farid sambil memperagakan wudhu. Salah satu yang paling menonjol adalah Jacob, pria non-muslim yang awalnya canggung di masjid, kini mulai ikut sholat berjamaah, meski sekadar berdiri di belakang dan mencoba meniru gerakan. Aku tak sepenuhnya paham, tapi aku merasakan kedamaian. Akunya seusai sholat. Banyak di antara mereka yang tersentuh oleh kisah Al-Quran Farid yang selamat, mengingatkan mereka bahwa mungkin saja Allah sedang memberikan tanda kebesarannya di tengah tragedi kebakaran ini. Jika itu bukan perlindungan ilahi, lalu apa? Tanya seorang wanita sambil memegang mushaf. Mengetahui fenomena ini, beberapa jamaah masjid mengajak mereka untuk bergabung dalam kegiatan lain seperti pembelajaran tajwid ringan dan diskusi tafsir ayat-ayat tentang ketabahan. Sabar dan sholat adalah kunci, begitu firman Allah, kata seorang ustadz muda. Sementara itu, para korban kebakaran yang beragama Kristen dan Yahudi juga mulai membangun ulang gereja serta sinagoge, namun tetap merawat kedekatan dengan komunitas Muslim di masjid. Kami bersyukur tetap diterima dengan tangan terbuka di sini, walau tempat ibadah kami masih belum berdiri, ungkap Pastor Miguel. Beberapa mualaf baru merasakan transformasi hidup yang drastis, mengaku menemukan jawaban spiritual di tengah kekacauan, yang mereka ibaratkan cahaya di tengah kegelapan. Saya sadar betapa rapuhnya hidup ini, dan hanya Tuhan yang bisa diandalkan, kata Markus setelah bersyahadat. Imam Abdullah menekankan bahwa perjalanan iman bukanlah paksaan, melainkan kesadaran yang muncul dari hati masing-masing, dan ia meminta jamaah agar bersikap lembut pada pendatang baru. Jangan sampai mereka merasa kita memaksa, cukup tunjukkan akhlak yang baik, pesannya dalam rapat pengurus. Di kalangan masyarakat luas, muncul apresiasi terhadap masjid yang menjadi tempat berlindung universal, bahkan dianggap sebagai bukti nyata bahwa Islam membawa rahmat bagi semua orang. Inilah Islam yang sesungguhnya, cinta kasih dan toleransi, tulis sebuah editorial di koran lokal. Meski begitu, masih ada pula suara-suara sinis yang menuding masjid memanfaatkan momen bencana untuk menyebarkan agama, namun tuduhan tersebut segera terbantahkan oleh kesaksian para korban yang menyatakan semua dilakukan atas kesadaran sendiri. Tidak ada paksaan, justru kami yang ingin belajar, ujar Jacob saat diwawancarai. Seiring waktu, beberapa tokoh agama lain yang penasaran datang berkunjung, melakukan dialog damai, saling mengucapkan terima kasih, dan merancang agenda bersama untuk memulihkan kehidupan sosial di Los Angeles. Bencana ini ternyata mendatangkan berkat persatuan, kata Rob Yosef sambil bersalaman dengan Imam Abdullah. Forum Lintas Iman dibentuk, berisi perwakilan masjid, gereja, dan sinagoge, bertujuan merencanakan kegiatan sosial jangka panjang, seperti menyantuni anak yatim piatu akibat kebakaran dan mendirikan perpustakaan umum di area terdampak. Kita bergerak bersama, dengan semangat gotong royong, tutur Pastor Miguel. Markus dan Jacob, dua mualaf baru, diangkat sebagai duta perdamaian oleh pemerintah kota, mewakili kisah nyata bagaimana bencana bisa mengubah perspektif seseorang tentang agama dan kehidupan. Kami akan berkeliling sekolah dan komunitas, berbagi pengalaman agar masyarakat lebih saling menghargai, ucap Markus mantap. Babak baru kehidupan pun dimulai bagi para korban, di mana banyak di antara mereka menyadari bahwa kehidupan material bisa sirna dalam sekejap. Namun iman dan persaudaraan adalah fondasi yang akan membawa mereka bangkit kembali. Kita awali hari baru dengan sujud syukur. Semoga Allah meridau setiap langkah kita, ajak Imam Abdullah membuka ceramah subuh. Setelah kobaran api sukses dipadamkan, upaya rekonstruksi mulai digalakan, di mana pemerintah dan swasta bergandengan tangan membangun rumah-rumah sementara bagi pengungsi, serta memperbaiki jalur transportasi yang rusak parah. Kami mendatangkan kontainer yang diubah menjadi hunian darurat, kata seorang pejabat pembangunan. Masjid terus berperan sebagai pusat koordinasi, menyediakan data pengungsi untuk lembaga bantuan, memfasilitasi relawan yang ingin menyalurkan donasi, dan mengarahkan mereka ke lokasi terdampak yang paling membutuhkan. Temui Pak Hamid untuk info titik distribusi, beliau punya peta terbaru, ujar Siti kepada rombongan donatur. Komunitas Indonesia yang kehilangan rumah dan restoran di Malibu mendapat bantuan khusus dari Kedutaan Besar Indonesia, yang bekerja sama dengan masjid untuk menyalurkan paket sandang, pangan, dan modal usaha.
Terima kasih kepada semua pihak. Semoga kami bisa kembali buka restoran, ujar Farid penuh harap. Beragam profesi, dari arsitek hingga teknisi, sukarela memberikan waktu dan keahlian mereka untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang hangus terbakar, memastikan anak-anak bisa segera kembali belajar. Kami akan bangun ruang kelas semi permanen, agar tidak ada yang tertinggal pendidikannya, kata seorang arsitek muda. Gereja dan sinagoge pun didirikan ulang secara bertahap, dengan bantuan lintas agama yang bergotong royong untuk mengumpulkan dana, material, dan tenaga, memperlihatkan pemandangan harmonis ketika umat berbeda keyakinan bekerja sama. Kami bantu mengangkat batu bata, ini tanggung jawab kita bersama, ungkap seorang jamaah masjid. Kehadiran forum lintas iman kian terasa, mereka menyelenggarakan rapat rutin untuk memastikan pembangunan berjalan efisien dan tepat sasaran, meminimalisir duplikasi bantuan. Tim kami fokus di area selatan, agar tidak menumpuk di tempat lain, usul Pastor Miguel. Di tingkat pemerintahan, rancangan kebijakan penanganan bencana diperbarui, mencakup perbaikan sistem irigasi, peningkatan jumlah petugas pemadam, dan pembentukan tim siaga bencana di setiap kecamatan. Kami tak mau tragedi seperti ini terulang lagi, tandas wali kota di hadapan Dewan Kota. Meski masih banyak puing dan luka batin yang tersisa, warga mulai merasakan optimisme, apalagi ketika anak-anak yang dulu ketakutan kini sudah bisa tertawa kembali di area permainan darurat dekat masjid. Lihat, mereka mulai ceria. Ini tanda kita sedang pulih, kata Siti sambil mengajak anak-anak bernyanyi. Para mahasiswa dari universitas di sekitar kota terlibat aktif menjadi relawan, mengajarkan kursus gratis dan bimbingan psikologi, membantu korban dewasa yang butuh pendampingan mental pasca bencana. Trauma healing adalah proses panjang. Jangan sungkan mencari bantuan, ujar salah satu mahasiswa psikologi. Markus dan Jacob, selaku duta perdamaian, menginisiasi program Bersama Kita Bangkit, melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, gereja, sinagoge, dan masjid, menebarkan pesan persatuan dan saling menghormati. Bencana mengajarkan kita bahwa perbedaan tidak berarti pemisahan, kata Jacob di atas panggung sederhana. Melihat kesungguhan semua pihak, investor global pun mulai tertarik membantu, menanamkan modal untuk proyek infrastruktur ramah lingkungan, yang diakini bisa mencegah risiko kebakaran besar di masa depan. Kami merancang pompa air otomatis dan tangki besar di perbukitan, jelas seorang investor asing. Imam Abdullah mengajak jamaah masjid untuk terus beristighfar, memohon agar Allah mengampuni kelalaian manusia dalam menjaga alam, sekaligus bersyukur karena masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kutipnya dari ayat Al-Quran. Perlahan, konstruksi bangunan baru mulai tampak di berbagai sudut kota, menutupi luka-luka kebakaran dengan harapan baru, sementara masyarakat saling menyemangati untuk tidak menyerah pada rasa trauma. Setiap paku yang kita tancapkan adalah lambang optimisme, kata seorang tukang bangunan pada Farid. Sebuah monumen peringatan direncanakan didirikan di lokasi yang terdampak paling parah. Tujuannya mengingatkan generasi mendatang tentang betapa dahsyatnya kebakaran ini, serta betapa kuatnya solidaritas warga Los Angeles. Kami usulkan nama, Monumen Harapan, agar semangat kebersamaan ini abadi, ujar Pastor Miguel dalam diskusi forum lintas iman. Akhirnya, setelah berminggu-minggu kerja keras, tanda-tanda pemulihan kota semakin nyata. Rumah-rumah sementara sudah kokoh, jalan-jalan mulai dibersihkan, dan masjid, gereja, sinagoge, serta komunitas sekitarnya terus berjuang bersama, menunjukkan bahwa di balik setiap musibah, ada hikmah dan persatuan yang semakin kuat. Dengan izin Allah, Los Angeles akan bangkit lebih baik dari sebelumnya, simpul Imam Abdullah dalam doa penutup. Di suatu pagi yang cerah, untuk pertama kalinya matahari bersinar penuh tanpa terhalang asap, menyinari reruntuhan yang kini mulai bangkit, memberikan simbol bahwa masa kelam kebakaran besar ini perlahan berakhir. Alhamdulillah, langit kembali biru, ucap Farid sambil menatap ke atas. Suara azan berkumandang dari menara masjid yang masih berdiri tegak, mengalun lembut menyelusup ke telinga para penduduk sekitar yang mulai menata kehidupan baru di antara puing-puing yang dibangun kembali. Mari kita sholat subuh, menambah syukur atas karunia-Nya, ajak Pak Hamid pada kerumunan. Sebagai tanda syukur,
Keluarga-keluarga yang rumahnya dibangun ulang mengadakan syukuran sederhana, mengundang tetangga lintas agama, dan saling bertukar hidangan yang mencerminkan keragaman budaya Los Angeles. Ini nasi tumpeng ala Indonesia. Semoga menambah keakraban, kata istri Farid sambil menyajikan hidangan. Pastor Miguel dan Robbie Yosef bergantian berkeliling mengunjungi jemaat mereka yang sudah mulai bisa menempati bangunan sementara, mengabarkan bahwa rekonstruksi gereja dan sinagoge akan segera dimulai. Kita akan mendirikan tempat ibadah yang lebih kuat, simbol persatuan kita semua, kata Robbie Yosef menenangkan jemaat. Di momen yang sama, masjid menyelenggarakan santunan bagi anak-anak yatim piatu akibat bencana, dibarengi pengajian singkat yang mengingatkan setiap muslim untuk terus berbagi di kala senang maupun susah. Setiap kepedulian akan dibalas Allah berlipat ganda, ucap Imam Abdullah di depan para donatur. Sebuah acara besar lintas agama digelar di lapangan kota, menampilkan paduan suara dari berbagai gereja, alunan doa Yahudi, serta selawat Islami, melambangkan harmoni yang tercipta setelah bencana. Inilah cermin Los Angeles yang baru, lebih bersatu dalam perbedaan, ujar pembawa acara disambut tepuk tangan meriah. Jacob, yang kini resmi menjadi Muslim, membagikan pengalamannya di panggung acara tersebut, menceritakan bagaimana ia menemukan cahaya Islam di saat dirinya terpuruk oleh bencana. Saya sadar, Tuhan itu dekat, dan semua perbedaan sebenarnya adalah kekayaan, bukan jurang pemisah, ucapnya penuh haru. Markus juga turut bersaksi, menegaskan bahwa perubahan hatinya bukan disebabkan paksaan, melainkan karena ia menyaksikan sendiri keajaiban masjid, Al-Quran Farid, dan ketulusan umat Islam membantu siapa saja. Runtuhnya materi malah membuat saya mendekat pada Sang Pencipta, jelasnya di depan ratusan audiens. Pada kesempatan itu, Farid menerima penghargaan simbolis dari pemerintah kota dan perwakilan Forum Lintas Iman, sebagai salah satu penyintas yang membuktikan bahwa kekuatan iman dan usaha keras bisa melampaui batas bencana. Ini untuk semua yang berjuang, bukan hanya saya, katanya merendah sambil menitikkan air mata syukur. Secara bersamaan, peneliti mengumumkan laporan awal investigasi, menyatakan bahwa kebakaran memang disebabkan gabungan faktor alam dan infrastruktur, namun tetap tidak bisa menerangkan secara menyeluruh perihal masjid dan lingkaran basah yang selamat. Kami hanya bisa menyimpulkan bahwa ini anomali, barangkali di luar jangkauan penjelasan ilmiah, ungkap seorang peneliti. Malamnya, warga merayakan keberhasilan menaklukkan kebakaran dengan menyalakan lentera di sepanjang jalan utama, menciptakan suasana hangat yang menandakan kota ini tak lagi diselimuti asap, melainkan cahaya harapan. Mari kita tatap masa depan, kebangkitan ini baru permulaan, kata seorang relawan kepada rekan-rekannya. Di sudut masjid, Imam Abdullah merenung sejenak sambil menatap bintang di langit, lalu mengajak jamaah menunaikan sholat malam sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Ini semua pelajaran besar bagi kita, semoga kita makin dekat dengannya, ucapnya dalam bisikan takbir. Gema doa lintas agama juga terus dipanjatkan, sebab gereja Santo Lukas dan sinagoge Bet Shalom yang dulu hangus kini siap dibangun ulang, menandakan perjalanan pemulihan yang kian nyata. Tuhan memberkati, kita akan jadikan rumahnya lebih kuat dari sebelumnya, kata Pastor Miguel. Dari kejauhan, sisa-sisa asap masih mengepul di kaki bukit, menandakan luka alam yang belum sepenuhnya sembuh. Namun kolaborasi pemerintah, warga, dan komunitas lintas iman memberi harapan bahwa mereka mampu memperbaiki segalanya. Selama kita bersatu, tidak ada rintangan yang tak teratasi, sambung Robbie Yosef sambil memandang ke lereng bukit. Akhirnya, Los Angeles menutup lembaran pilu kebakaran dahsyat itu dengan semangat baru, di mana masjid menjadi saksi bisu keagungan Allah, dan semua warga, tanpa memandang perbedaan, belajar satu hal penting. Di tengah kegelapan, cahaya bisa muncul dari keimanan, persaudaraan, dan ketulusan berbagi, menyinari seluruh semesta dengan kebaikan. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan dunia ini, kata Farid di depan masjid, menandai babak baru kehidupan.